Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Hari ini kita akan kembali mengadakan pengajian rutin di Masjid Miftahul Jannah. Insyaallah hari ini akan diisi oleh Ustadz Abdul Syukur. Mari kita sama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para kiai, para ustadz, ustadzah, seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, juga kepada ketua Ta'mir Masjid Miftahul Jannah beserta seluruh jajarannya. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini, pada setiap Sabtu kita bertemu, bermuajahah serta berkumpul kita di masjid yang mulia ini demi pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keberkahan dalam hidup dan juga keselamatan di akhirat nanti. Yang kedua, menjalin tali silaturahim di antara kita. Karena sadar tidak sadar kita bahwa kerukunan umat di sebuah daerah, di sebuah wilayah atau di sebuah lingkungan itu bergantung kepada ramai atau tidaknya, rukun atau tidaknya di dalam masjid. Kalau di masjid itu besar, masjidnya besar, megah, masyarakatnya mewah, banyak, ratusan kepala keluarga, tetapi yang mengisi di masjid tersebut hanya sekitar 2 atau 3 orang saja, itu berarti sementara masyarakatnya masyarakat mayoritas muslim, itu berarti masyarakatnya kurang harmonis, kurang rukun. Apalagi ada di beberapa tempat masjid-masjid menjadi ajang perdebatan di antara banyak khalaf atau khilafiyah. Na'udzubillah min dzalik. Karena yang penting kita satu arah kiblatnya, Tuhan kita satu, Al-Quran kita sama, Nabi kita sama, yaitu Muhammad SAW, kita sebagai umatnya, bacaan sholatnya sama. Adapun gerakan-gerakan ada yang sedikit berbeda, biarlah. Ada yang sholat subuhnya pakai kunut, ada yang tidak. Jangan jadi persoalan. Yang menjadi persoalan mengapa banyak orang yang tidak sholat subuh. Itu kesiangan atau apa, wallahu alam apa alasannya. Senang betul dia bermuda-muda di usia yang senja. Bapak Ibu rahimakumullah, kita wajib waspada di zaman ini, di zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan huru-hara. Oleh sebab itu, pegang erat apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan keimanan di dalam diri kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Biarlah zaman berubah dari zaman merah ke zaman hijau ke zaman kuning. Yang penting keimanan jangan goyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Musim apapun, biarlah musim berganti, asalkan akidah jangan berganti. Tetap kita berakidah kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
pada keluarga beliau yang agung, para sahabat-sahabat yang mulia, termasuk kita dan seluruh penegak sunnahnya sampai akhir zaman, sehingga kita berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Kala amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, di hampir penghujung tahun 2023 ini, kita umat muslim khususnya disuguhi dengan pemandangan atau berita-berita yang miris yang menyebabkan hati kita terenyuh, ingin kita terbang ke sana, ya, membela saudara kita seiman seagama di daerah Gaza atau Gaza atau di Rafah yang parah sekarang ini. Itu bisa kita lihat beritanya di media-media, baik media sosial ataupun di televisi. Karena yang menyangkut tentang hal-hal seperti itu nggak bakal ditilep oleh televisi Indonesia, baik swasta maupun negerinya. Tapi kalau menyangkut tentang siapa pemimpin ke depan, itu yang terkuat pasti ditilep. Kalau berita Palestina digembar-gemborkan, sementara tindakan negara-negara yang mayoritas Islam belum ada untuk membantu menegaskan atau betul-betul tegas kepada Israel agar membuka jalur untuk memasuk bantuan-bantuan apapun dari luar. Ini yang pertama kali bagi kita selaku rakyat muslim di Indonesia, terutama kita semua, dengan doa. Apa doanya? Dengan bahasa kita sendiri deh. Doa ba'da sholat. Atau kalau betul-betul kita mencintai saudara kita, pas lagi sholat zuhur, di i'tidal terakhir, kita boleh melakukan doa kunut seperti kunut subuh, ditambah dengan doa bala segala macam. Niat kita membela kaum muslimin dan muslimat yang ada di Palestina, terutama Masjid Al-Aqsa, jangan sampai dikuasai oleh kaum Yahudi, Zionis Israel. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebetulnya tema hari ini adalah saya ingin sekali mengetengahkan tema tentang akhlak adab kita selaku anak kepada kedua orang tua dan kepada orang-orang yang dituakan. Namun saya awali dari sini terlebih dahulu karena ini masih hangat pemberitaannya, dan juga kapan lagi kita menunjukkan solidaritas kita selaku saudara seiman. Ini betul-betul saudara, Pak, saudara kandung. Kalau ada satu yang nggak sholat, kita sholat. Ada saudara kandung yang nggak sholat selama-lamanya. Belum tentu nanti kita ketemu di akhirat, beda tempat. Atau kita sendiri yang kufur, saudara kita yang lain, saudara kandung kita yang lain taat beribadah kepada Allah. Tidak mungkin bertemu nanti, beda tempat. Satu ashabul yamin, satu ashabul shimal. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Menerima kitabnya pun beda-beda kita semua. Nah, untuk itu berhati-hati pada zaman ini, termasuk di dalam negeri kita pun sendiri, di daerah kita, wilayah kita, semua di negara kesatuan Republik Indonesia ini pun tak lepas dari apa yang disabdakan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah 1400 lebih tahun yang lalu, sekitar 1500 tahun yang lampau, beliau telah mensinyalir bahwa akan datang suatu masa di zaman umat beliau, zaman umatnya, di zaman-zaman kita, penguasa-penguasanya yang zalim segala macam. Beliau bersabda, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa, akan datang suatu zaman pada zaman umatku, akan datang suatu masa di zaman umatku, sulatinihim kal asadi, di mana mereka dipimpin oleh penguasa-penguasa atau raja-raja
yang sifatnya seperti singa. Bayangkan Pak. Wa wazaroihim kallazaib, dan para menteri-menterinya seperti serigala. Subhanallah, astagfirullah. Serigala, bayangkan. Licik, kejam. Enggak kalah kejamnya dengan singa tadi. Wa qadaihim kal kalbun, dan para penegak hukumnya atau para hakim-hakimnya, aparat penegak hukumnya seperti anjing. Ini sahih hadis ini. Wasairun nas kal aghnam, sedangkan manusia atau rakyatnya saat itu mereka seperti kambing. Bayangkan. Fa kaifa ya'id al-aghnam min al-asadi wal dha'abi wal kalbun, maka bagaimana mungkin kambing-kambing bisa hidup tenang, bisa hidup aman bersama serigala, bersama singa, serigala dan anjing-anjing tersebut. Rawahu Tirmidzi. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah di dalam hadis ini mengingatkan kepada umatnya, kepada kita semua, agar berhati-hati karena zaman itu pasti datang. Kuatkan keimanan kita. Setiap selesai sholat kita, ya Allah, Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bit tauhid, walaupun kita didera di kehidupan di dunia ini. Beras kita diracun dari makanan pokok kita, dari bahan pokok kita, beras yang keluar bercampur plastik. Itu di mana-mana, bukan hoax itu, Pak. Nggak mungkin orang kurang kerjaan amat bikin video, konten segala macam yang hoax, yang bohong. Itu di mana-mana sudah. Mungkin di dapur kita sudah ada itu. Kita nggak sadar. Terutama kita yang menerima bantuan-bantuan beras-beras gratis itu. Hati-hati. Waspada kita. Ini rakyat ini seperti kambing, Pak. Kambing, bayangkan. Kenyang, apa yang diucapkan? Mbe. Lapar, lebih-lebih mbe. Gitu. Digiring ke kandang, mbe. Keluar dari kandang, mbe. Ditendang yang pemiliknya, mbe. Bahkan mau dipotong pun mbe. Mau ngomong apa? Bukan mbek baik. Kalau mbek baik enak itu. Ya kan? Mbek baik ini apa, kartu ini ada nama, ya. Ini mbek nurut kemana-mana. Mengadu kepada siapa? Ngadu kepada aparat penegak hukum, sama tadi itu. Kalbun, berwatak seperti anjing. Mengadu kepada para hakim-hakimnya, berwatak seperti serigala. Mengadu juga kepada rajanya, bahwa lebih-lebih singa ini. Makanya jangan heran, jeritan-jeritan rakyat di akhir zaman ini, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, coba didengar betul-betul atau tidak oleh pemimpin-pemimpinnya. Jarang, Pak, yang mendengar. Mudah-mudahan masih ada. Tapi rata-rata sudah jarang mendengar. Kasus pulau apa kemarin? Rempang di Batam, di Kepri. Alhamdulillah, salah satu yang sangar betul sekarang katanya kabarnya masih sakit. Alhamdulillah. Allah jangan dilawan, Pak. Suara rakyat ini suara Tuhan. Suara rakyat, suara Tuhan.
Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Al-aghniya'u kala'i. Orang-orang yang kuberikan kemampuan baik di jabatannya ataupun harta bendanya adalah sebagai wakilku, kata Allah. Wakil. Nurut enggak dengan ketuanya? Wajib nurut. Wal fuqara'u 'iyali, dan orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang tak berdaya, orang-orang jompo, anak-anak yatim, janda-janda tua. Itu adalah tanggunganku, kata Allah. Termasuk janda muda juga. Jadi orang-orang yang mengabaikan tanggungan Allah, zalim kepada tanggungan Allah, zalim kepada rakyatnya, zalim kepada masyarakat kelas-kelas bawah yang katanya tak berguna apapun, ingat, doa orang yang terzolimi mustajab. Makanya Pak, Bu, kalau kita dizolimi, ibu dizolimi suami, doakan yang baik-baik. Kalau masih berniat, masih mau kumpul, jangan sumpah serapahi. Baju istri, bajumu itu kan pembelian suami. Walaupun istri juga bekerja, ada penghasilan. Terlebih lagi kita yang dizolimi oleh orang-orang yang berkelas kakap, doa saja. Bangun tengah malam, angkat kedua belah tangan, linangkan air mata, penuh khusyuk dan tawadhu serta berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak bukti, Pak. Orang-orang yang zalim, Raja Namrus celaka, Fir'aun habis dia sama air, bukan sama batu, tenggelam dia. Gemes betul malaikat laut aja nggak mau nyimpen jasadnya, tanah bumi nggak mau juga. Maka jadikanmu, maka sampaikan kepada anak keturunan kita semua, keluarga kita, saudara kita, kalaupun mereka sudah memegang kekuasaan, jangan terlalu angkuh dan sombong. Jangan sampai melupakan aslinya, fitrah manusia. Kita ini saling berhubungan, makhluk sosial. Tak akan ada pejabat tanpa rakyat. Jangan sampai seperti ini yang telah disinyalir oleh Rasulullah tadi. Akan datang suatu masa di zaman umatku, kata Rasulullah. Ini Rasulullah peringatkan saking sayangnya. Beliau yang hidup secara nyata di dunia 1500 tahun yang lalu sudah mengetahui di akhir-akhir zaman umatnya ada seperti ini, ada seperti itu. Itu salah satu mukjizat beliau. Kalau kita nggak tahu apa-apa, nanti setelah subuh kita keluar dari masjid ada apa, wallahu a'lam, nggak tahu. Rasulullah sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh sebab itu malaikat Jibril pernah berpesan kepada kita semua, kepada Rasulullah SAW, bahwa Jibril alaihissalam pernah menyampaikan wasiat atau pesan yang sangat berharga kepada Nabi Muhammad SAW. Ini pesan untuk kita semua sebetulnya. Jibril berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, kata Jibril alaihissalam. Mau seperti apa gaya hidupmu, silakan. Fa innaka mayyitun. Tetapi ingat, engkau suatu saat pasti akan mati. Ini kita semua. Kita punya harta benda. Silakan mau gaya apa. Di dalam kendaraan mau pakai celana dalam doang enggak apa-apa, mohon maaf lahir batin. Silakan, itu gayamu. Mau setel musik seperti apa, silakan. Mau gaya apa hidup kita, silakan. Tapi ingat, kita pasti akan mati. Mati bukan akhir segalanya. Mati babak baru dalam kehidupan abadi.
Semua apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum semuanya diampuni karena kita bertaubat sebelum kita meninggal dunia, sebelum mati, maka semua pasti akan kita temui. Wa habbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah di dunia ini apa-apa yang kalian mau cintai, silakan. Tapi ingat, kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Kata Jibril alaihissalam, pesannya kepada Rasulullah, pesannya kepada kita semua. Cintai kita dengan jabatan kita, menyalahgunakan wewenang dan jabatan kita. Rakyat ditindas, yang seharusnya aman jadi nggak aman. Mereka sudah punya surat hak milik, masih kita tipu-tipu karena jabatan kita. Kita takut-takuti. Bahkan kalau bisa kita bulldozer. Ini sudah banyak di zaman-zaman umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah SWT dikarenakan keangkuhan dan kesombongan orang-orang yang berkuasa zaman itu. Jangan sampai terulang di zaman ini. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyyun bih. Dan perbuatlah apa-apa saja yang kau ingin perbuat di dunia ini, tapi ingat, semua perbuatanmu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, dengan kisah, dengan peristiwa masih bergejolaknya saudara kita sekarang masih duduk enak. Mereka saudara kita di sana banyak yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan keluarga, bahkan mereka sendiri yang tertimpa. Ya, kalau sudah wafat langsung insya Allah syahid, karena mereka di sana menurut kabar tak henti-hentinya dan tak lepas dari wudu. Air wudu mereka tak lepas-lepas. Jauh dari air mereka tayamum. Selalu saja melazimkan istiqomah dengan wudu mereka. Tidak sama seperti kita. Wudu kalau mau sholat, mereka di luar sholat pun tetap dalam keadaan wudu, bersiap siaga dikarenakan daerah mereka daerah rawan dengan konflik. Oleh sebab itu kita doakan mereka. Di sesi pertama ini sebelum ada tanya jawab, sebelum nanti ada sesi yang kedua, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Angkatkan kedua tangan, khusyukkan dalam berdoa. Semoga doa ini terlimpah kebaikannya kepada kita semua dan keluarga kita. Wabil khusus para saudara kita yang berada di Gaza, Rafah di Palestina, di Masjid Aqsa, di Baitul Maqdis dan seputarnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bit tauhid wa tsabbitna bil ma'rifah wa tsabbitna ala din islamin dari dunia ila dari akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin, selamatkanlah dan lindungi saudara kami di Palestina, di Baitul Maqdis dan Gaza dari kekejian, kejahatan dan kebrutalan kaum Israel dan orang-orang yang berbuat makar terhadap mereka. Ya Allah, ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kembalikanlah Masjid Al-Aqsa kepada kaum muslimin dalam keadaan suci, mulia dan dimenangkan. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, muliakan kami semua agar bisa sholat dan beribadah di Masjid Aqsa. Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk membantu saudara kami dengan bentuk bantuan apapun, termasuk bantuan doa ini. Ya Allah, kabulkan doa kami. Ya Allah, Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana
وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا يا الله أفرغ علينا صبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الجاهلين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المشركين إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, berilah kemenangan dan kesabaran kepada saudara kami di Gaza, Palestina. Ya Allah, musnahkanlah, binasakanlah dan usirlah para penjajah dari bumi Palestina. Ya Allah, serta binasakanlah dan hinakanlah orang-orang yang ikut andil membantu kaum kafir tersebut dari Zionis Israel. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La hawla wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 'Ala Allah tawakkalna. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bikal mustaghath wa la hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah tadi mengapa kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai saudara kita. Oleh sebab itu, ini sebetulnya jam berapa kita suruh Isra? Jam 6.42. Ini dikarenakan tenggorokan, mohon maaf Pak. Tenggorokan masih kurang fit. Subuh ini, mohon maaf. Mungkin hanya sampai di sini terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan seputar adab anak kepada kedua orang tua dan bagaimana cara kita menyikapi anak-anak yang telah teracuni oleh gadget atau media-media sosial dan sebagainya. Untuk itu mari kita ajukan di ruang pertanyaan agar lebih berkembang lagi. Mudah-mudahan ini ada manfaat bagi kita sekalian. Demikian, ada pertanyaan, silakan. Deal, ibu-ibu, ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebaiknya anak yang sudah menikah itu lebih baik tinggal sama orang tuanya atau tinggal sendiri sama keluarga baru. Apa ada dalil-dalilnya? Mungkin itu ya. Baik, dalil begitu banyak. Dari sabda Rasulullah SAW, bahkan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran untuk mengatur tentang bagaimana kehidupan yang membuat kita harmonis di tengah-tengah keluarga, di mana di dalam keluarga itu sudah ada satu atau dua kepala keluarga, maksudnya dalam rumah tangga terhadap anak-anak yang sudah menikah. Pernah suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah bertanya bahwasanya anaknya telah menikah. Pertanyaan mirip seperti pertanyaan Bapak tadi itu. Terulang berarti pertanyaan itu. Bahwasanya bagaimana apa yang saya lakukan ya Rasul terhadap anak yang baru dinikahkan beberapa waktu yang lalu. Sebaiknya seperti apa, berkumpul bersama atau seperti apa? Sebaiknya anak ya dari uraian Rasulullah tadi dalam sabda beliau yang begitu panjang lebar bahwasanya anak kesimpulannya setelah menikah sebaiknya memisahkan diri dari rumah yang didiami oleh ayah dan ibunya. Maksudnya agar pindah atau berpisah rumah. Seperti apa? Agar kehidupan rumah tangga sang anak cepat mandiri. Ya, yang pertama, anak yang sudah berumah tangga
sebaiknya memisahkan diri dari rumah kedua orang tuanya. Terserah ngontrak seperti kita zaman sekarang kalau belum kebeli rumah, atau di tempat tinggal yang di mana kedua suami istri yang baru ini, yang baru menikah ini, yang baru membina rumah tangga ini merasa tentram dan aman. Dan itu merupakan kewajiban sang suami sebagai salah satu nafkah, memberikan papan, sandang, pangan, dan papan, rumah, tempat tinggal. Dan sang istri sebaiknya jangan sampai menuntut rumah gedung yang mewah kalau si suaminya sudah diketahui belum mampu untuk mengadakan itu. Ya. Karena kita dulu, Pak, waktu kita baru menikah, Pak Endraya, kita ingin sekali dikarenakan sayang kita, cinta kita kepada istri kita ini yang luar biasa. Masa keasinan pun masih, walaupun mata melotot, kita nggak marah. Itu, Bang, kenapa Bang asin ya? Enggak, enak. Semuanya indah. Tapi di balik itu semua, kita wajib mempertahankan keindahan ini agar apa? Agar langgeng. Dengan cara apa? Nah, seperti tadi itu, memberikan sesuatu yang memang haknya istri kita. Hak istri kita untuk mendapatkan tempat tinggal, berikan tempat tinggal. Sebelumnya kita sudah bersiap-siap, walaupun hanya bedeng satu pintu, seperti apa? Sangkar burung umpamanya, kan nggak ada pintu belakang, nggak ada pintu belakang. Yang keluar masuk dari pintu itulah. Tidak apa-apa. Agar satu rumah tangga yang baru dibangun agar cepat mandiri, agar berpikir lebih dewasa dan mendapatkan wawasan-wawasan baru. Yang kedua hikmahnya agar sang mertua atau orang tua tidak terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga anaknya, karena ini sudah merupakan rumah tangga baru. Anak, betul anak, tapi mereka anak yang laki-laki kita sudah menjadi pemimpin, dan anak perempuan kita pun sudah taat kepada pemimpinnya, tidak lagi taat kepada kita yang pertama kali. Apalagi anak perempuan. Jangan sampai, ini banyak kasus Pak, melebar jadinya. Banyak kasus yang mentang-mentang kita punya anak perempuan satu-satunya semata wayang, ya, kita atur semua-muanya. Istri kita begitu luar biasanya mengatur, begitu stagnannya, ya. Banyak aturan yang harus dilakukan oleh sang suami menantu kita itu. Karena anak perempuan kita betul-betul kita sayangi. Ini salah besar dan berdosa bagi kedua orang tua yang sudah ikut campur sebelum diserahkan kepada suaminya sang anak kita. Jangan dulu kita ikut campur mengenai rumah tangga mereka. Banyak keluarga yang kandas, hancur, tidak sampai ke tepian bahagia dikarenakan ikut campur tangan kedua orang tua atau salah satu orang tua dari pihak istri kita atau pihak suami kita. Itu. Paham ya Pak ya? Manfaatnya itu tadi, agar anak cepat menjadi mandiri, dan yang kedua, orang tua tidak terlalu ikut campur dengan urusan anak. Urusan make up pun luar biasa diatur oleh emaknya. Makanan, selera bapaknya, selera suaminya, ya, disamakan dengan selera suami anak kita, menantu kita. Enggak sama. Kebetulan suami kita orang dari Semarang umpamanya, enggak suka gulai taboh. Hah? Apa gulai taboh? Sayur santan. Kita suguhi, kita cekoki dengan sayur santan terus, muntah menantu kita. Ini sayur apa? Sayur opo iki? Nek nang Semarang, nek nang Jawa ya aku ini kan orek-orek tok. Nah, sambel lalap tok karo kerupuk ya wis. Nang kene wis kaya bebek renang itu air kuah. Itu salah satunya itu Pak, banyak betul ya. Banyak ibu-ibu yang di majelis taklim yang saya bina itu kasusnya seperti itu. Karena di tempat-tempat lain Pak, mohon maaf ibu-ibu, kalau malu mengajukan pertanyaan, kalau segan dengan suami mengajukan pertanyaan, dengan melalui kertas saja tulis tanpa dibubuhi nama. Tulis setiap ada pertemuan. Bawa setiap ada pertemuan, tulis di atas kertas, Ustaz mau tanya ini. Nanti ada takmir masjid yang mau bawa ke sini. Ditanyakan saja daripada remang-remang. Mau nanya ada suaminya di sini.
malu, takut kena semprot di rumah nanti. Ya, itu. Jadi itu Pak, sekali lagi besar sekali hikmahnya, manfaatnya. Jangan sampai kita tahan-tahan sang anak bersama kita di keluarga kalau memadai. Kita punya istri nggak bawel, nggak rewel, nggak suka ngatur. Satu, ibunya anak kita ini, istri kita ini, sang ratu dapur ini nggak terlalu ngatur. Satu. Yang kedua, tempat tinggal memang luas, ada beberapa kamar yang kosong, dipersilakan. Itu. Tapi kalau tempat tinggal memang ramai, khawatir terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dengan keluarga yang baru dibina ini. Justru kita arahkan mereka dengan muasyarah bil ma'ruf, dengan tuntunan-tuntunan agama yang syar'i. Mudah-mudahan sakinah mawaddah rahmah keluarga mereka. Diberikan tuntunan kesabaran. Sabarna, kalau kalian menemui kendala, suamimu belum pulang, sabar. Yang penting sudah diketahui di mana tempatnya. Suamimu mendapatkan uang hanya segini penghasilannya, sabar. Sang suami pun sama, sabar dikala istrimu seperti apa, dan bersyukur dikala mendapatkan kenikmatan. Caranya bersyukur seperti apa? Sholat jangan sampai pernah tinggal bagi sang laki-laki, sang suami, karena nggak ada uzurnya. Bagi sang istri kalau ada uzur, bersabar jangan sholat. Tapi kalau sudah tidak beruzur lagi, tidak berhalangan, sholat tegakkan. Bahkan qiyamul lail, sholat malam pun tegakkan, tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dimulai dari awal, sejak dini itu, keluarga-keluarga yang baru kita tanamkan bahwasanya kemuliaan seorang muslim dilihat dari istiqomahnya dia tahajud tengah malam. Tuh, insya Allah kalau keluarga dimulai dari istiqomah tahajud pada tengah malam, bangun tengah malam untuk sholat, qiyamul lail, tahajud dan witir dan sebagainya, dimulai dari sejak dini, keluarga yang baru dibina, mudah-mudahan kehidupannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita. Dan ditanamkan juga adab, etika, moral, karena kebetulan di zaman sekarang sudah tidak ada lagi kurikulum pendidikan moral Pancasila. Kalau kita dulu ada PMP, Pak. Makanya kita dengan guru berakhlak, bermoral. Anak sekarang dengan gurunya diajak tawuran. Saya 4 tahun honor. Honor. Di salah satu lembaga pendidikan, sekolah menengah pertama. Enggak usah saya sebutkan SMP berapanya. Ya. Itu luar biasa, ada guru yang taringnya udah nggak ada lagi, Pak, kasihan sama guru itu. Saya sarani guru itu. Kenapa Bapak seperti ini? Ya. Didatangi wali murid, dibentak-bentak wali murid, gara-gara sang murid ini diterapkan akhlak yang betul-betul bagus. Karena anak tersebut kalau tidak salah cukurnya seperti apa? Seperti mohak itulah, mohak ya. Mohak itu seperti semangka. Itu. Terus gitaran di depan kelas. Gitaran depan kelas, di mana di dalam kelas itu masih ada murid-murid yang tengah belajar, proses belajar mengajar. Ditegurlah sama guru ini. Ditegur dengan begitu agak-agak keras, ya kan? Karena murid ini pun membantah, akhirnya guru ini tegas dan keras. Pulang sang anak ini manggil orang tuanya. Akhirnya ada 2 orang datang, laki-laki yang mengaku bapaknya dan pamannya, mendatangi guru tersebut. Guru tersebut hampir saja ditampar. Saya tengahi mereka. Jangan seperti itu. Justru akhlak ini betul-betul kita terapkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, terapkan akhlak moral, etika, attitude sejak sedini mungkin. Anak yang sudah berumah tangga, terapkan akhlak kepada suaminya. Suami pun sama, berakhlak kepada istrinya, akhlak kepada saudaranya, akhlak anak kepada kedua orang tuanya, akhlak anak kepada guru-guru mereka di sana. Guru apapun, walaupun guru pencak silatnya yang suka nendang-nendang badan sang anak kita, ini pun wajib kita hormati. Karena anak kita sudah diajar ilmu yang bermanfaat, apalagi guru-guru ngaji mereka, guru sekolah mereka.
semua dosen mereka. Sungguh ironis kalau seandainya zaman sekarang, nah sedikit sekarang kan main ngadu, diadukan, dilaporkan, main lapor, ya kan? Wali murid main lapor, guru ini begini. Akhirnya guru enggan untuk menerapkan etika dan moralitas yang betul-betul pas di tengah-tengah muridnya. Enggan mereka. Kalau diterapkan, sang murid nggak terima. Dikarenakan murid nggak terima, cerita ngadu kepada orang tuanya benci pada guru, akhirnya mendatangi guru dengan ucapan-ucapan yang tidak seharusnya diucapkan. Oleh sebab itu, kalau betul-betul kita mengaku bahwa umat Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik, menyempurnakan akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk, termasuk akhlak kepada sesama manusia. Mudah-mudahan kita semua tidak akan berlepas diri melihat kondisi yang seperti zaman sekarang ini, terutama terhadap anak-anak kita. Anak kita malas dan enggan, mulai kita untuk mengatakan sesuatu, dakwah kepada anak-anak kita agar jangan sampai malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun status ekonomi anak kita nanti, karena kita tidak berharap, apalagi di alam kubur nanti, tidak berharap harta benda anak kita, tapi yang kita harapkan adalah amal soleh dari anak-anak yang kita tinggalkan di alam dunia. Mudah-mudahan kita selaku ayah ibu mereka, orang tua mereka, bahagia di hadapan Allah SWT nanti, dikarenakan kita meninggalkan anak yang soleh dan solihah, yang berakhlakul karimah, yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ada yang lain? Cukup, Isyraq sudah tiba. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian saja. Dan himbauan terakhir, bahwasanya nanti Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu terutama, kalau ada pertanyaan, saya sadar ini bahwa kalau tanpa dengan mengajukan pertanyaan ditulis di kertas, ajukan ke saya di sini atau di guru-guru atau ustadz yang lain, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan melalui tulisan saja. Nanti saya bacakan, nggak usah disebutkan nggak usah ditulis siapa namanya. Demikian, mari kita tutup kajian kita pada pagi ini dengan melafazkan doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah bersama-sama ikut mendoakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini yang sedang berjuang untuk membebaskan daripada cengkeraman Zionis Israel. Semoga dengan asbab kita sama-sama berdoa, Allah akan mudahkan perjuangan saudara-saudara kita di Palestina agar kiranya Allah dapat merdekakan Palestina dari Israel. InsyaAllah dari Indonesia untuk Palestina. Terima kasih atas kehadirannya di Majelis Ta'lim Miftaul Jannah pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.